Hari ini adalah sidang keempat kalau nggak salah, di mana hari ini adalah saksi kunci, yaitu saya sebagai pelapor. Dan Rasman itu sadar, bukti-bukti kunci aku yang bisa ngomong bahwa semua fitnahan dia berkali-kali di Instagram itu adalah bohong, saya punya semuanya. Jadi begitu saya datang, dia grogi banget gitu loh. Dikiranya aku nggak datang. Ngapain gue nggak datang? Orang si botak aja itu siapa yang takut? Ya, kalau soal pengawal bagus 1000 orang juga bisa gue bawa. Tadi juga jago karate semua yang saya bawa, ya kan? Dia kira begitu karena apa? Saya tadi sejatinya akan ngomong bahwa semua yang dituduhkan di Instagram itu adalah fitnah. Bahkan ada pengakuan dari Iklim Hakim. Pertama kali Iklim Hakim dihubungi oleh manajernya si Rahmat adalah janjinya iming-iming mau dikasih kerjaan agar Iklim Hakim tahu. Sesudah dia tahu, sesudah viral ada masalah saya dengan Iklim Hakim, dia berusaha lah masuk sebagai kuasa hukumnya karena si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama saya karena dikiranya dia dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacaranya, dikiranya gara-gara aku merebut Richard Lee sebagai klien. Dulu kan ingat nggak kasus di Polda? Padahal saya sering viral sama Richard Lee gara-gara aku join skincare. Aku pernah diajak dikasih saham. Bukan, Richard Lee itu nggak pernah jadi klien gua sampai hari ini. Adik itu dia dendam terus sama gua. Makanya akhirnya Kim mengaku bahwa dari pertama ketemu, dari mulai kedua pertemuan sudah di frame gitu, sudah dibuat seolah-olah bahwa diarahkan nanti ada pelecehan seksual, ada begitu-gitu. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Dan si Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya sudah diiming-iming, dibujuk mau nggak jadi istri ke-8, itu pengakuan-pengakuan. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Gitu loh, ya. Bang, tapi tadi awal pemicunya sampai ada huru-hara keributan di pengadilan seperti apa sih? Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok, itu loh, sudah disiapkan berbagai live. Ya, dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan. Ya, padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan, sehingga tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh, ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya. Naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Bang, kalau boleh tahu tadi kan sempat Rasman nyamperin abang tuh di persidangan. Ya itu dia. Mungkin dia ngomong apa sih bang? Nah, tadi katanya ada kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pena saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih mirip karena berlian gua ke bawah dia syek gitu langsung. Rupanya
khasiat berlian gua. Kena juga langsung tangannya terlempar gitu loh. Untung saya nggak pukul dia. Karena gini sehat nih olahraga tiap hari. Bang, ini Tapi bukan ada kejadian dia, pertama Len. aja seperti ini. Di sidang tanggal 24 Desember juga kemarin hakim sempat menegur tim kuasa hukumnya Rasma karena berkelakuan kayak video-videoin atau segala macam. Dan Firdaus juga sempat dinotis oleh hakim karena melawan hakim dengan kata-kata dia ini dokter, harus pakai gelar dokter, mantas segala macam. Mungkin seperti apa sih Bang menanggapi? Kelakuan pengacara dan siapa itu norak, ya. Kalau soal gelar dokter, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Itulah norak. Ya norak lah. Kasusnya pun kasus kecil, ya norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks, dituduh ada kelainan seks, ya gue nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point of pretend. Gue akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Abang tadi katanya Bang Rasma kan bilang bisikin siap-siap bertemu di persidangan segala macam. Tapi abang Apa? Siap-siap ketemu di persidangan. Kayak Ya udah ketemu kok, Bang. Ya, katanya itu bohong itu. jaga ring, apa Enggak. jantung, pasangin segala macam gitu. Enggak. Dia nggak dengar itu sama sekali. Gak ada, dia taksi tangan begini, cuma dengan jurus berlian, namanya jurus berlian, gitu kan. Ngomong apa itu bohong itu. Tapi pada akhirnya kan abang kan diamankan sama pihak apa? Itu kan tanpa diamankan, itu kan tugas orang pengadilan. Ya, bodyguard gua ada 20 di situ. Ya. Tapi saya suruh tenang. Ya, abang kok bisa sekalep itu, setenang itu, padahal kan suasana tidak. Karena aku menganggap itu si Rasman itu nggak ancaman, gua senyum. Waktu dia datang pertama udah bergaya dia, apalah. Ya begitu dia mulai teriak, tahu nggak waktu itu? Gua gini, benar nggak lihat gitu kan? Untung nggak gua bilang gini, cuma kan harus gua menghormati sidang kan. Apakah itu cara abang buat Ya pertama gue nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang ini. Tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang gue, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu? Tapi ketika Yang kedua juga saya akan membuka semua bahwa begitu iklim hakim bersedia menunjuk dia sebagai kuasanya, langsung nggak usah bayar honor pengacara, tapi kau jadi istri ke-8. Itu pengakuan kuasa hukumnya di berbagai medsos. Itu semua saya ada, itu yang mau saya bongkar tadi. Mungkin dia grogi gitu loh. ya berarti abang bukti konkret soal omongan itu ya bang ya? Ada semua video, ada di Intens, di mana-mana ada. Itu mau saya buka. Karena yang punya wewenang punya itu saya, gitu loh. Mereka itu kan dari segi karir pengacara sama saya itu adalah udah kayak anak kecil sama orang dewasa. Itu udah jauh di belakang gua, gitu loh. Bang tadi juga Bang Rasman teriak-teriak, saya tidak akan menjadi tersangka. Udah terdakwa dia. Dia tidak akan ditahan, mungkin seperti apa? Ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Iya. Jadi bilang, tapi dengan kelakuan seperti itu coba, bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu, kliennya akan menjauh, pengadilan akan menjauhi dia, hakim akan marah semuanya, dan tidak akan mungkin perkara-perkara bahas. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Gini-gini gua nambah terus. Halo Rasman. Halo. Bang, perilaku Saya mah nggak perlu harus bujuk-bujuk cewek istri ke-8. Antri langsung. Kau berapa? Antri nomor 371. Bang.